Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya Adli Aska dari kelas MBS 21 EHP dengan nomor NIM 21101019. Saya akan menyelesaikan tugas pengganti UAS yang dimana matkul ini matkul sejarah peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Dimas Anugrah. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Di sini saya akan membahas tentang sejarah singkat penaklukan Konstantinopel yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Semuanya berawal dari hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah penakluknya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya." Hadis ini mengacu kepada seseorang yang bernama Muhammad Al-Fatih atau dikenal juga dengan Mehmet II. Beliau adalah seorang pemimpin Utsmaniyah yang terkenal karena penaklukan Konstantinopel. Pada tahun 1453, beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel. Penaklukan ini memiliki dampak yang sangat signifikan dalam sejarah dunia dan mengakhiri kekaisaran Bizantium yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada tanggal 30 Maret 1432 Masehi di Edirne, Kesultanan Utsmaniyah. Ia adalah putra dari Sultan Murad II dan merupakan penerus takhta Utsmaniyah setelah ayahnya. Sejak usia muda, beliau sangat termotivasi oleh hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau dari kecil sudah diajarkan ilmu ketatanegaraan, ilmu strategi perang, dan ilmu falak dan ilmu lain-lainnya. Beliau bercita-cita dari kecil bahwa beliau akan menjadi seorang yang akan menaklukkan Konstantinopel. Pada usia memasuki 21 tahun, beliau tumbuh menjadi seorang laki-laki yang kuat, cerdas, bijaksana, dan banyak lagi sifat-sifat yang terpuji dari beliau. Beliau mulai mempersiapkan diri untuk menaklukkan Konstantinopel karena beliau menyadari letak dari Konstantinopel ini yang sangat strategis, yang sangat membantu atau mungkin bisa mengembangkan sebuah kerajaan sebagai pusat kekaisaran yang baru. Ia menyadari pentingnya kota ini sebagai pusat kekaisaran Kristen Timur dan sebagai gerbang menuju Eropa. Letak yang strategis ini menggabungkan dua benua, yaitu benua Asia dan Eropa. Pada tahun 1451, setelah menguasai beberapa wilayah di sekitar Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih memulai pengepungan pertamanya terhadap kota tersebut. Strategi penaklukan. Beliau datang bukan hanya dengan tangan kosong. Beliau pastinya sudah mempersiapkan berbagai macam strategi-strategi perang. Namun, qadarullah pada penyerangan pertama, beliau gagal dan beliau tidak berhasil mencapai apa yang beliau inginkan. Melakukan berbagai strategi, seperti beliau sudah pernah membangun benteng bernama Bosporus yang didirikan di depan benteng bernama Bayazid. Jadi benteng ini juga dikatakan dengan benteng Rumi. Benteng ini dijadikan sebagai pusat persediaan perang untuk menyerang kota Konstantinopel. Itu salah satu bentuk strategi dari Sultan Muhammad Al-Fatih.
Setelah berbagai persiapan, pasukan Utsmani di bawah Al-Fatih kemudian melakukan pengepungan selama 9 bulan lamanya. Pada 2 April 1453, Mehmed II menyatakan perang ke kota itu. Serangan Konstantinopel dimulai seusai sholat Jumat pada 6 April 1453. Pada masa itu, beliau mengalami kekalahan, bertemu dengan seseorang bernama Urban. Urban menawarkan jasa akan menciptakan sebuah senjata yang mampu menghancurkan benteng Konstantinopel. Jadi senjata yang diciptakan oleh Urban ini berbentuk seperti meriam atau arteri besar yang bisa menembakkan peluru berukuran 800 pon hingga 1200 pon. Dan alhamdulillah dan bagusnya dari senjata tersebut ternyata memang berhasil menghancurkan atau sedikit merobohkan dari beberapa benteng, dinding-dinding benteng Konstantinopel. Namun hal itu ternyata masih belum cukup untuk menaklukkan sebuah peradaban besar Bizantium ini, Konstantinopel ini. Pada 21 April hingga 22 April, beliau membuat strategi baru, yang mana beliau ingin masuk ke dalam sebuah selat. Selat tersebut adalah salah satu titik lemah yang dimana para petinggi Konstantinopel tidak akan pernah menyadari bahwa hal itu salah satu titik lemah. Namun mengakses ke selat tersebut itu sangat susah karena ada sebuah rantai besar yang dibentangkan. Jadi kapal apapun yang lewat pasti bakal hancur. Begitu. Namun Sultan Muhammad Al-Fatih tidak berputus asa. Beliau menggunakan idenya dan beliau akhirnya menggunakan jalan potong yang dimana beliau itu mengangkat kapal-kapalnya melalui perantara di bawahnya itu sebuah kayu bulat yang dilicinkan dengan lemak-lemak sapi. Jadi mereka menyeret sebuah kapal. Kalau sekira-kiranya itu hampir di luar nalar, hanya dalam waktu 1 malam. Dan itu salah satu strategi yang berhasil membuat musuh atau Konstantinopel mulai resah. Konstantinopel mulai bimbang dan mulai ketakutan. Di sini pada pihak Konstantinopel yang mulai tertekan, pada pihak Utsmani juga mulai tertekan. Sultan Al-Fatih tertekan karena mereka harus berlomba dengan waktu sebelum datangnya pasukan Eropa yang dipinta oleh Konstantinopel untuk dalam rangka bala bantuan. Setelah berbagai cara, akhirnya sampai di titik di mana Konstantinopel mulai rubuh. Konstantinopel mulai hancur sedikit demi sedikit dan celahnya mulai banyak. Akhirnya peperangan terjadi, peperangan yang berhadap-hadapan terjadi. Di sana Sultan Muhammad Al-Fatih memimpin dan alhamdulillah pada tanggal Pada tanggal 29 Mei 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel dengan berbagai cara dan dengan berbagai bentuk cara agar bisa menaklukkan sebuah benteng yang tidak bisa ditaklukkan selama 1000 tahun lamanya. Dan beliau tidak mengusir pribumi, bahkan beliau melindungi pribumi atau warga setempat. Begitulah bentuk sifat bagaimana seseorang memimpin yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW tadi, pemimpin yang sebaik-baiknya pemimpin dan juga pasukan yang sebaik-baiknya pasukan.
kesimpulannya kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.